Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asma Wadani dengan NIM 20175 dari kelas S1 TT08C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proses praktikum teknik digital. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Untuk pembagian modul, kebetulan saya mendapatkan modul 2 yaitu tentang pencacahan atau counter. Untuk berikutnya kita masuk ke dasar teori pencacahan. Counter juga disebut pencacahan atau perhitungan, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagian frekuensi, perhitungan jarak atau odometer, perhitungan kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop. Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacahan dibedakan atas pencacahan naik atau up counter, pencacahan turun atau down counter, dan pencacahan naik turun atau yang disebut up down counter. Pencacahan naik melakukan pencacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacahan menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil, sehingga cacahan terakhir kemudian kembali ke cacahan awal. Pencacahan up atau down counter merupakan gabungan dari up counter dan down counter. Pencacahan ini dapat menghitung pergantian antara up dan down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menemukan saat menghitung up atau down. Secara global, counter terbagi atas dua jenis, yaitu sinkron counter dan asinkron counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Pada sinkron counter, pemicu flip-flop dilakukan serentak atau dipicu oleh salah satu sumber clock. Susunan flip-flopnya paralel, sedangkan pada asinkron counter minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain dan susunan flip-flop seri. Untuk pencacahan counter, untuk yang ini dibagi dua, ada asinkron dan sinkron. Untuk pencacahan asinkron sering disebut dengan triple counter. Untuk yang sinkron itu biasa disebut dengan parallel counter. Kita masuk ke asinkron counter. Asynchronous counter disebut triple clock atau counter serial counter karena output masing-masing flip-flop yang digunakan akan bergulingan atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan. Hal ini karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan sinyal clock, sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Istilah asinkron merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak mempunyai hubungan waktu yang tetap antara FF1 dengan FF lainnya. Flip-flop tidak mengadakan pulsa clock dari satu sumber yang sama. Flip-flop pertama atau FLB mendapatkan pulsa clock dari sumber clock eksternal, sedangkan flip-flop berikutnya mendapatkan pulsa clock dari output flip-flop sebelumnya. Kemudian kita masuk ke sinkron counter. Sinkron counter, output flip-flop yang digunakan bergulingan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop tersebut dikendalikan secara serempak oleh satu sinyal clock. Oleh sebab itu, synchronous counter disebut parallel counter. Istilah sinkron merujuk pada kejadian yang mempunyai hubungan waktu pasti antar flip-flop yang dengan lainnya.
Dalam pencacahan, istilah sinkron berarti bahwa setiap FF mendapatkan pulsa clock dari satu sumber clock yang sama. Counter terdiri dari beberapa flip-flop yang saling dicas-casdekan. Pada counter sinkron, seluruh FF yang dicas-casdekan di-trigger bersama-sama atau paralel oleh sebuah sumber clock. Pada counter sinkron, delay dapat dihindari karena input clock dari seluruh FF diberi sumber yang sama. Penyaca sinkron responnya serempak dengan datangnya pulsa clock sehingga cocok untuk dioperasikan dalam kecepatan tinggi atau frekuensi tinggi. Untuk menunjang operasinya yang cepat, pencacaan sinkron masih memerlukan gate-gate tambahan. Untuk pencacaan counter, jelaskan arah counternya dibagi menjadi dua jenis, yaitu counter up dan counter down. Counter up adalah pencacaan yang dilakukan cacahan dari kecil ke arah yang besar dan selanjutnya akan kembali ke cacahan awal secara otomatis, sedangkan counter down adalah pencacahan yang melakukan cacahan dari besar ke arah yang kecil hingga cacahan terakhir kemudian kembali ke awal. Untuk berikutnya kita masuk ke rangkaian dan tabel kebenaran pencacah atau counter. Pencacah sinkronnya untuk rangkaiannya seperti ini. Tabel kebenarannya ini yang untuk asinkron. Kemudian ada rangkaian pencacahan asinkron, kemudian tabel kebenaran asinkron. Untuk percobaannya kita langsung ke aplikasinya. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, pencacah atau counter merupakan perhitungan naik atau turun yang sekuensial atau berkelanjutan. Yang kedua, pencacahan terbagi menjadi dua, pencacah sinkron dan pencacah asinkron. Yang ketiga, agar dapat menyusun sejumlah flip-flop yang memenuhi urutan perubahan yang telah ditentukan, maka bergantung pada macam pencacahannya. Yang keempat, pencacahan ring akan bekerja jika sebelumnya flip-flop telah terisi data. Jika flip-flop belum terisi data, maka tidak akan bekerja.
Untuk yang terakhir, Johnson counter memiliki fungsi yang sama dengan ring counter. Pada Johnson counter tidak diperlukan keadaan awal atau start seperti ring counter. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.